Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabat santri virtual intensif khususnya dan seluruh umat Islam dimanapun berada serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia yang saat ini berkumpul bersama saya dan kawan-kawan di alam maya. Alhamdulillah Allah beri kita kesempatan untuk duduk bersama. Kesempatan ini Allah yang kasih dan kita prasangkai baik bahwasanya ini jalan yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Karena tidaklah dikumpulkan bersama orang-orang yang punya niatan baik kecuali orang-orang yang baik. Ya, saya yakin saya lagi dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan nanti saya dikumpulkan dengan yang terbaik yaitu baginda Muhammad SAW. Dan kemudian berkumpul dengan yang maha baik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dalam ampunannya. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita tanya jawab, saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah istihbabi ziyaratis sholihin wastiqbalihim. Dianjurkan untuk mengunjungi kaum solehin. Ziarah. Jadi ziarah itu artinya berkunjung, kunjungan. Seseorang yang sedang berziarah artinya sedang mengunjungi. Ziaratul kubur artinya kunjungan ke pemakaman. Jadi kalau kita bilang saya mau ziarah kubur, artinya saya mau mengunjungi makam. Mengunjungi makam itu bukan mengunjungi batu nisan. Seringkali kita salah di dalam menata hati, menata fikir. Ketika kita mengunjungi makam, di pikiran kadang-kadang pemakaman gitu ya. Sangat salah. Mengunjungi makam itu adalah mengunjungi yang dimakamkan. Siapa yang dimakamkan di situ? Bisa jadi orang tua kita yang sudah tiada, rahimahullah. Bisa jadi sahabat-sahabat kita. Bisa jadi saudara muslimin wal muslimat. Artinya, kita bukan mengunjungi mayat, bukan mengunjungi jenazah, tapi kita mengunjungi saudara kita yang sudah berada di alam barzakh. Karena itulah ketika masuk ke area pemakaman, di situ adab yang nomor satu adalah menghadirkan dalam hati bahwasannya kita akan bertemu dengan beliau-beliau yang hidup, dalam tanda kutip, di alam sana. Kita akan bertatap muka, walaupun tidak melihat dengan pandangan mata, tapi melihat dengan hati, dengan saudara-saudara kita yang hidup di alam sana. Karena itulah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, langsung kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, paling minim kan seperti itu. Salam sejahtera untuk kalian, wahai yang tinggal di pemakaman ini. Ya ahlal kubur, wahai yang tinggal di pemakaman ini. Artinya bukan ngomong ke batu, bukan ke nisan, bukan ke gundukan tanah, tapi kita bicara dengan saudara-saudara kita. Makanya perlakuan kepada yang sudah meninggal dunia itu sama dengan perlakuan dengan yang masih hidup. Gak boleh kita menginjak makamnya, karena kita harus memperlakukan di situ ada saudara kita yang lagi istirahat. Bayangkan kalau itu ayah seseorang atau ibu seseorang, kemudian kita injak makamnya, kita duduk di atasnya, di atas pusaranya. Maka keluarganya tentu akan merasa sedih ya, atau mungkin bisa marah karena orang tuanya nggak dihargai, orang tuanya tidak dipandang. Ini contoh ziarah kubur, artinya mengunjungi kuburan, pemakaman, bukan pemakaman yang kita kunjungi, tapi orang-orang yang dimakamkan di sana, saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita. Rahimahumullah. Kemudian ada mengunjungi ziyaratus sholihin, mengunjungi orang-orang soleh. Mengunjungi orang-orang soleh ini seringkali diartikan seakan-akan cuman yang sudah meninggal dunia. Mengunjungi orang soleh itu ada dua, mengunjungi yang masih hidup dan mengunjungi yang sudah wafat. Nah, sebagian ulama mengatakan ziyaratul ahya, mengunjungi yang masih hidup lebih utama daripada mengunjungi yang sudah wafat. Meskipun mengunjungi yang sudah wafat punya keutamaan yang luar biasa. Tapi mengunjungi yang masih hidup itu lebih utama. Nah, seringkali yang masih hidup nggak kita kunjungi, yang wafat sering kita kunjungi. Ya, ini kurang pas. Jadi yang masih hidup kita cari, kita kunjungi.
yang wafat juga kita kunjungi. Inilah ziaratus sholihin. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita di tanah air khususnya dan di berbagai belahan dunia itu ahli ziarah. Suka ziarah. Ya beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ziaratus suq. Ziarah pasar, ziarah mall, mengunjungi mall. Sekarang juga bapak-bapak sukanya ziarah mall, mengunjungi mall. Bahkan ada hari rutin. Hari rutin untuk ziarah mall, mengunjungi mall. Apa itu? Hari Ahad, hari Sabtu. Sehingga hari Ahad, hari Sabtu mall itu ramai. Sementara dibuatkan kunjungan khusus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi pemakaman, tapi kita nggak melakukannya dengan baik. Yaitu mulai malam Jumat, hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit. Itu hari kunjungan untuk pemakaman yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara kita di tanah air ini adalah ahli ziarah. Yang saya maksud di sini, ziarah kaum solihin, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Berbis-bis, ya, mau pandemi maupun nggak pandemi kita melihat kalau pemakaman kaum solihin itu tidak ditutup, terbuka, maka rombongan ziarah itu ada, meskipun semuanya menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tapi rombongan ziarah itu ada, nggak pernah sepi. Ya, orang-orang berziarah. Senang sekali umat Islam di Indonesia ini melakukan ziarah kepada yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Rumah para kiai, rumah para habaib, rumah para guru yang nggak pernah sepi dari pengunjung, peziarah, yang pengen ketemu. Kalau bahasa Jawanya pengen sowan, ya mau sowan habib, sowan kiai, ya sowan guru. Kenapa nih? Ulama-ulama terdahulu mengajarkan murid-muridnya dan diamalkan sampai sekarang. Senang ziarah, ya, senang sowan, senang mengunjungi yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Semua itu tentunya bukan karena bukan tanpa alasan, tetapi karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan oleh syariat, alasan-alasan yang dijelaskan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah saya akan bacakan sedikit saja dari kitab Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah. Ini dari kitab ini sedikit. Kemudian kita akan bahas sedikit, mudah-mudahan barokah buat yang membaca khususnya, dan buat yang mendengarkannya dan menyaksikan tayangan ini dimanapun dan kapan berada. Amin Allahumma amin. Faslun fi istihbabi ziyaratis sholihin wa istiqbalihim wa istahabu istihbaban muakkadan ziyaratus sholihin wal jiran wal asdiqa wal aqarib wa ikramuhum wa birruhum. Nah, dikatakan di sini sangat disukai dan sangat dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang yang soleh, kemudian mengunjungi tetangga, mengunjungi sahabat-sahabat, mengunjungi kerabat, dan memuliakan mereka semua serta berbuat baik kepada mereka semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak wa tabawa'ta minal jannah manzilan." Dalam sebuah hadis baginda Muhammad SAW menyatakan, barang siapa menjenguk orang yang sakit, auzara akhon lahu fillah, atau dia mengunjungi saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu penyeru yang berseru kepadanya, nadahu munadin. Jadi ada penyeru yang berseru kepadanya. Ada yang secara khusus bertugas ngasih tahu dia. Enggak dengar ya. Kita nggak mendengar semua itu, tapi ada yang berseru. Bi antibta wa taba mamsyak. Sesungguhnya jalanmu itu, langkahmu sungguh indah, sungguh bagus, ya, sungguh menyenangkan, sungguh harum, sungguh oke. Ya, sangat bagus langkahmu. Thayyib, ya, langkahmu thayyib, langkahmu top. Ya, kalau di Indonesia kan langkahmu top juga bisa ya, TOP top gitu. Bagus, ya, langkahmu bagus. Dan sesungguhnya watabawa'ta minal jannah manzilan. Kamu sudah mendapatkan satu tempat di surga. Kamu sudah dapat satu tempat di surga. Ini luar biasa. Kalau kita mengunjungi yang sakit, jenguk, atau kita mengunjungi saudara kita di jalan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala langsung ada yang ngomong, ajib, bagus, oke, ini jalan yang benar, jalan yang top, ini yang oke. Kemudian ada jaminan kamu udah dapat tempat di surga, udah punya rumah di surga. Jadi jangan anggap remeh itu. Jangan anggap remeh perjalanan
menjenguk orang sakit atau perjalanan ke tempatnya orang yang kita cintai karena Allah Ta'ala. Entah itu guru, atau itu orang yang dipandang punya kesolehan, karena ciri-ciri zahirnya. Semua itu kita melihat karena ciri-ciri zahirnya, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, kemudian kita prasangkai dengan baik, bahwasanya itu hamba Allah yang soleh, kita mengunjunginya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi, ada tapinya ini. Ini yang seringkali peziarah ini kadang-kadang kita selaku peziarah nggak punya adab. Anjurannya ziarahnya benar, tapi ada tapinya. Bila ilim, kunjungan itu pakai ilmu, bukan asal berkunjung. Nah, ini saya mewakili saudara-saudara yang lagi sakit, yang kemudian dijenguk oleh para penjenguk, dan mewakili mungkin orang-orang yang dikunjungi oleh para pengunjung. Saya sampaikan ini agar semua menjadi paham adabnya mengunjungi orang lain itu seperti apa. Orang lain, apalagi orang yang soleh, apalagi orang yang punya ilmu, apalagi orang yang ahli ibadah, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal takun ziyaratuhu lahum ala wajhin la yakrahunah fi waqtin yartadawunah. Ini adab nomor 1. Hendaknya ziarah itu dilakukan dengan cara yang tidak dibenci oleh yang diziarahi. Jadi ziarahnya, berkunjungnya harus dengan cara yang disukai oleh yang akan dikunjungi. Bukan semau-mau gue gitu, bukan semau-mau saya, bukan semau-mau kita, kalau kata Mas Fadli yang ada di wilayah Ciputat dan sekitarnya itu. Ya, bukan begitu. Kalau kata saya yang di Solo, ora sak karepku dhewe. Ya, bukan terserah mau saya gitu. Enggak. Sesuai dengan maunya yang dikunjungin. Nah, seperti kalau kita mau ke dokter. Nggak bisa kita ke dokter semau kita. Saya mau berkunjung ke dokter. Dokternya ada jam praktek. Setelah itu ngantri. Ya. Daftar dulu, ngantri, ada jam prakteknya. Nggak asal-asal kemudian kita ke tempatnya dokter, ketuk pintu rumahnya, pokoknya harus periksa saya. Ya, di situ asistennya ngomong, maaf Pak, ini belum jamnya, jam praktek. Ada, ini darurat, yaitu darurat ke rumah sakit atau puskesmas. Puskesmas rumah sakit buka 24 jam itu. Tapi kalau dokter ini ada jamnya gitu. Misal seperti itu ya. Maka dokternya nggak bisa disalahkan karena udah buat peraturan yang benar. Kitanya yang kurang paham tata cara berobat ke dokter. Ya, tata cara berobat ke dokter. Ya kecuali darurat yang luar biasa, baru dokter nanti akan memberikan pelayanan yang darurat juga. Ya, pelayanan yang darurat. Daruratnya apa? Sakit gigi kok darurat. Ya, daruratnya apa? Lagi hati saya nggak enak. Ya, itu bukan satu yang darurat menurut ilmu kedokteran. Darurat kalau kamu udah nggak bisa nafas, kena serangan jantung, naudzubillah min dzalik, ya itu namanya darurat. Ada cara yang harus dilakukan dan cara itu harus sesuai dengan yang dimaui oleh yang diziarahin. Dan setiap orang punya cara sendiri, nggak sama. Makanya kita kalau mau ziarah ke tempatnya orang soleh, nanya, ini orang solehnya suka ya, apa enggak kalau saya datang bawa satu bis, rombongan, satu bis. Orang solehnya suka enggak ya? Bisa jadi orang solehnya enggak suka. Kenapa? Ini masa pandemi, kamu jangan bawa satu bis ke rumah saya. Kamu jangan buat masalah gitu. Harus caranya yang disukai. Bukan saya niatnya baik, melaksanakan sunnah Nabi SAW. Siapa yang mengunjungi saudaranya di jalan Allah, maka dikasih rumah di surga. Saya mau cari rumah di surga. Nanti kamu enggak dapat rumah jadinya. Nggak dapat rumah di surga kalau kamu menyusahkan yang kamu kunjungin. Jadi jangan asal mengatakan saya mengamalkan hadis Nabi. Amalkan hadis Nabi seperti yang dimau oleh Nabi Muhammad SAW. Amalkan hadisnya Rasulullah seperti yang dimau Rasulullah SAW. Bukan seperti yang ada di kepala kita, bukan seperti yang ada di pikiran kita, bukan seperti apa yang kita mau, tapi apa yang dimau oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan asal baca hadis kemudian diterapkan semua kepala saya. Nggak bisa. Nanya sama ulama, nanya sama orang yang punya ilmu, nanya sama pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ya ternyata
ada SK, syarat dan ketentuan berlaku ya. SKB-nya ada syarat dan ketentuan berlaku. Apostrof kecil di atas itu tanda bintang kecilnya itu ada itu. Ya, kamu akan dikasih rumah di surga, ada tanda bintang kecilnya. Satu, syaratnya lakukan itu dengan cara yang tidak dibenci oleh yang diziarahi. Setiap orang beda-beda. Ada pula yang diziarahin nggak mau dikasih amplop. Nah, jangan kamu nanti setiap yang ziarah sama kamu ajak ya masing-masing bawa amplop ya isi uang. Nah, kemudian nanti diserahkan kepada yang diziarahin. Setiap salaman ditempel. Ada yang nggak mau, ada yang nggak suka. Ya. Ada yang nggak mau, ada yang nggak suka. Nah, kita harus belajar nih. Ini termasuk mana nih? Termasuk yang sukanya bagaimana? Karena setiap yang kita ziarahin itu punya cara yang berbeda. Jangan samakan dengan cara saya, cara kita, apa yang di benak kita, tapi kita tanya. Ya sukanya bagaimana, sukanya seperti apa. Sehingga kunjungan kita itu betul-betul karena Allah dan menghasilkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kadang tidak dipelajari oleh banyak orang. Cuman asal comot hadis Nabi Muhammad SAW, kutip hadis Nabi Muhammad SAW, ucapannya ulama, ucapannya orang soleh, kunjungi orang soleh, kamu dapat surga. Tidak dijelaskan caranya bagaimana, metodenya seperti apa, sehingga terjadi salah kaprah. Kemudian yang kedua, fi waqtin yartadawunah, berkunjungnya di waktu yang disukai. Ya, di waktu yang orang-orang soleh tadi tidak merasa terganggu. Ridho di waktu itu. Jadi jangan asal-asalan. Kita kalau mau berkunjung ini, tanya, ini kalau maghrib sampai isya, saya mau berkunjung kira-kira Pak Yai, Habib, Ustadz terganggu enggak ya? Oh jangan, maghrib sampai isya ini, Yai, Habib, Ustadznya biasanya lagi tadarus Al-Quran sampai isya. Kalau mau berkunjung, nanti sekalian aja sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya biasanya terima tamu, ada yang seperti itu. Oh ada yang, enggak bisa kalau malam enggak terima tamu. Ya, terimanya tamu itu habis sholat zuhur. Jangan kita mentang-mentang mau berkunjung dari jauh ngomong, saya datang dari jauh. Yai jangan sombong, Habib jangan sombong, Ustadz jangan sombong, temuin kami, gitu kan. Ini Habibnya sombong nih, Ustadznya sombong, Kiainya sombong, kita jauh-jauh enggak dihargain. Nah, jangan katakan Habibnya, Ustadznya, Kiainya, guru kita sombong, enggak. Tapi kitanya enggak belajar cara berkunjung kepada orang lain. Jadi kalau kita berkunjung sama orang lain itu kita tanya waktunya yang pas, yang disukai harinya. Itu hari apa, jam berapa, sehingga betul-betul kita bisa mendapatkan keridhoan dari orang yang kita kunjungi. Kita kalau berkunjung ke dokter pun kan ada jadwalnya, harinya apa. Ternyata Sabtu sama Ahad libur nih dokternya, nggak terima kunjungan. Ya kita nggak bisa ngomong, saya jauh-jauh nih dari Solo pergi ke Bandung mau berobat, masa Sabtu nggak diterima? Ya namanya juga tutup. Nah, bukan harinya, jadi jangan salahkan yang dikunjungi, salahkan diri kita. Karena kita tidak berkunjung dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mencari waktu yang disukai oleh orang yang akan kita kunjungi. Naam. Wa nudiba talabul insan min sahibihi as-salih an yazurahu wa yukthira ziyaratahu. Wa man zara qauman fala basa an yakula ta'amahum wa yukila indahum wa la yankus hadduhu bihi. Wa la ba'sa bi ziyaratil ajaiz litabarruk wa du'a. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Qumu bina nazuru Umma Aiman radhiyallahu anha kama kana sallallahu yazuruha." Nah, di antaranya di sini dianjurkan seseorang ini seseorang ini dianjurkan juga mengundang temannya yang baik, temannya yang soleh. Jadi dianjurkan. Boleh kita ini ngomong misalnya ya, Mas Fadli ini kan insya Allah orang soleh, saya undang Mas Fadli, tolong toh main ke rumah saya gitu. Ya, main ke rumah saya Mas Fadli tolong gitu. Ini dianjurkan kita ngundang orang yang soleh ke rumah kita. Ya, untuk apa di situ ya? Untuk biar kita ini menjalin ikatan yang kuat agar kita ini menjadi semakin sayang, dan itu dilakukan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi
beberapa sahabiyah itu mengundang Nabi SAW ke rumahnya, ya, ke rumahnya untuk disuguhin makan. Ada lagi sahabat yang mengundang Nabi SAW ke rumahnya, sampai di rumahnya Nabi nanya, di wilayah mana, di bagian rumahmu nih kamu pengen saya sholat. Karena sahabat ini sudah tidak mampu sholat ke masjid. Tidak mampu sholat ke masjid, pengen sholat di rumahnya. Nah, dia buat musola di rumahnya. Peresmian musolanya di rumahnya tadi, mengundang Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong ke rumah saya. Nah, ini resmikan musola saya. Maka Rasul pun datang, mengajak teman-temannya juga. Ngajak berapa sahabat. Sampai di sana, sebelum mulai apapun Rasul bertanya, kamu pengen saya sholat di bagian mana di rumahmu ini? Maka saat itulah sahabat tunjuk, di sini ya Rasulullah. Rasul pun sholat. Nah, kemudian sahabat sholat di belakang Nabi SAW sebagai makmum. Dan itu di waktu duha, itu menjadi dalil bahwasannya sholat duha boleh berjamaah itu. Karena ada sahabat yang ikut berjamaah. Seperti disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab hadis yang lain. Nah, setelah itu Nabi SAW dijamu oleh sahabat tadi, ya Rasulullah silahkan makan. Ya, silahkan makan. Nah, di situ juga ada pelajaran, kalau kamu undang orang soleh, undang sahabatmu, undang temanmu, jangan tangan kosong. Ya, kalau undang ya disuguhin. Ya, kasih makan, kasih minum, itu sunnah Nabi SAW. Dan kalau nyuguhin jangan yang menurut selera kita, tapi selera yang kita undang, selera yang berkunjung. Jangan udah giginya pada sakit, kita sukanya makan kacang. Ini Yai Habib makan kacangnya enak, wah ini namanya justru mau ngerjain apa ini ya, mau ngerjain. Udah tahu ustadznya itu punya sakit gula, disuguhnya semua yang manis-manis semua nih. Ini Yai Ustadz, insya Allah ini obat ini gitu ya. Udah tahu sakitnya gula, kasih makannya manis semuanya. Karena kita suka yang manis-manis. Jadi kita sesuaikan dengan selera yang kita undang. Sukanya apa itu. Disiapkan makannya itu. Karena kita mengundang beliau untuk datang ke rumah kita. Nah, ini jangan kemudian dikatakan ngapain sih ngundang orang-orang soleh, ngapain ngundang kiai, ngapain ngundang habib, ngapain sih ngundang ustadz gitu. Nah, itu yang diajarkan Nabi SAW. Sahabat mengundang Rasulullah SAW. Karena ada keberkahannya. Keberkahannya bagaimana? Kalau kita meyakini orang ini soleh, kemudian kita undang ke rumah kita, kita yakin akan mendatangkan keberkahan. Ya, berkahnya itu apa? Beliau datang ke rumah kita, maka beliau dapat surga. Lah kita juga dapat surga. Berkahnya apa lagi? Ini cinta di jalan Allah Ta'ala. Di situ rahmat Allah akan turun. Dan kita penyebabnya. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Saling mengunjungi. Ya, saling mengunjungi. Jadi Nabi SAW punya jadwal ke rumah sahabat fulan, ke rumah sahabat fulan. Ya. Kemudian wala ba'sa, tidak jadi masalah kalau diundang, kalau ada orang soleh diundang sama satu kaum ya. Ada satu keluarga yang ngundang orang soleh tadi. Kalau disuguhi makan tidak jadi masalah. Ya, makanlah gitu. Jangan kemudian berpuasa sunnah ketika diundang makan kok berpuasa sunnah. Ini enggak pas. Kalau diundang makan ya makan. Puasa sunnahnya dibatalkan dulu. Ya puasalah sunnah, nanti sampai di sana makan dibatalkan. Sehingga dapat dua-duanya. Pahala puasa sunnahnya dapat karena niatnya puasa betulan. Kemudian pahala menyenangkan yang mengundang juga dapat. Jadi enak itu, puasanya dapat tapi nggak usah sampai maghrib. Ya, udah batalnya juga puasa itu. Batalnya juga puasa. Nah, kemudian kalau bisa istirahat sejenak di sana. Kalau diundangnya itu sebelum zuhur, kalau bisa ya rebahan-rebahan sebentar gitu. Ini artinya menyenangkan betul yang punya rumah itu. Ya disiapkan makan, bisa istirahat. Suatu yang sangat menyenangkan. Walabasa juga boleh menziarahi wanita-wanita solihah yang sudah tua renta. Jangan menziarahi wanita solihah yang masih muda belia ya. Nah, ini kalau solihah muda belia nanti peziarahnya bisa kacau itu. Tapi kalau wanita solihah yang sudah tua renta, maka boleh itu diziarahi. Untuk apa? Litabarruk wa doa. Untuk mencari berkahnya. Nah, dan minta doa darinya. Yang mencari doa berkahnya dan minta doa darinya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Qumu bina."
beliau ngomong sama sahabat-sahabatnya, yuk ikut saya. Nah, untuk menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Mari kita ziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha karena dahulu Nabi SAW juga suka menziarahi beliau. Nah, ini sahabat juga menziarahi sahabiah. Yang maksudnya udah lanjut diziarahi juga oleh para sahabat. Nah, inilah sangat mulia ya, yang diajarkan oleh Islam. Jadi senang mengunjungi orang lain karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian adabnya lagi apa? Fi ikramiz zair. Usannu an yukrimal wasil bil qiyam. Kalau ada orang yang datang, itu disunahkan kita bangun menghormati orang yang datang. Jadi kalau datang orang yang soleh, orang yang mulia, orang yang berkunjung pada kita, maka kita bangun untuk menghormatinya, itu adalah sesuatu yang disunahkan. Wa yakunul bir wal ikram. Wala lirriya wal i'dham. Tapi lakukan itu untuk kebaikan. Ya, jangan bangunnya mau pamer gitu. Wah, saya mau hormati dia, pamer biar orang tahu nih saya ini ahli orangnya tawadhu, bukan gitu. Dan juga bukan karena mau mengagungkan diri. Naam. Ikhwani rahimakumullah, dalam hadis Rasul bersabda, "Idza ja'akumuz zair fa akrimuh." Kalau ada orang yang datang kepadamu berkunjung, maka muliakanlah. Ya, muliakanlah. Kemudian di antara memuliakannya yang pernah dilakukan Nabi SAW, datang satu pemuka kaum, ketika Rasul lagi duduk bersama sahabat, ternyata tempatnya udah penuh, termasuk adab duduk di suatu majelis itu. Kalau kita datang ya duduk di bagian yang datangnya belakangan, ya duduknya di belakang. Jangan kemudian kita melangkah-melangkah orang di depan, kecuali memang kita yang bertugas atau orang yang alim, orang yang soleh, yang memang tempatnya di depan. Ya, ini kalau kita memang bukan orang yang punya kepentingan, hanya sebagai pendengar, sebagai pelajar gitu. Kalau datang ya terakhir ya di belakang, ikutin urutan orang-orang yang duduk itu. Jangan melangkah-langkahin orang. Nah, ini ada satu yang datang ketika majelis Nabi SAW sudah penuh, maka beliau duduk di belakang. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kalau melihat ada kunjungan orang yang mulia, pemuka suatu kaum, maka Rasul SAW pun kemudian mengambil selendang beliau, kemudian dilemparkan dengan lembut ke arah pemuka kaum yang duduk di belakang tadi, diserahkan begitu, kemudian diterima. Rasul pun mengatakan SAW, duduklah kamu di selendangku. Duduklah kamu di selendangku. Allahumma shalli alaihi. Maka yang menerima tadi menciuminya, diciumi dengan cinta, nggak mungkin ya Rasulullah, aku duduk di selendangmu. Jadi diterima dengan cinta, dipeluk. Jadi dipeluk, nggak mungkin ya Rasulullah, aku duduk di selendangmu. Paham, ini maksudnya Rasulullah memuliakan dia. Ya, memuliakan orang itu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan kita kemudian menganggap, oh nggak perlu ada pembesar datang, kita berdiri buat apa? Berdiri hormatin dia gitu. Itu sunnah, kalau emang itu orang yang dihormati orang lain, orang itu tokoh itu, maka kita berdiri menghormati adalah suatu hal yang bagus. Ya, kecuali kalau kita lagi ceramah, lagi ngajar, yang nanti menyebabkan kajiannya itu buyar gitu ya. Pengunjungnya pun punya adab. Kalau sudah berlangsung itu kajian, maka biasanya ya sembunyi-sembunyi dulu, atau mungkin langsung ke depan sehingga tidak mengganggu majelis itu berlangsung. Ikhwani rahimakumullah, inilah sebagian dari adab-adab ketika kita berkunjung ya kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, atau saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini, sukalah berkunjung. Ya, lakukan kunjungan. Tetapi ingat, karena ini masa pandemik, ya sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Dijagi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama dan melanggar aturan negara. Jalankan semuanya dengan baik. Terutama kunjungi kerabat kita yang mungkin lama tidak kita kunjungi. Ya, kunjungi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunjungi guru-guru orang-orang tua kita. Kalau kita nggak jadi muridnya, oh ternyata itu gurunya ayah saya. Maka sambung hubungan itu dengan orang tuamu, dengan menyambung hubungan dengan guru-guru orang tuamu. Maka akan jadi keberkahan yang luar biasa. Dan kunjungi yang sudah meninggal dunia, selain yang masih hidup, yang sudah wafat, kunjungi di alam barzahnya lewat pemakamannya. Yaitu IP address-nya ya di pemakaman itu. Datang ke sana, nanti masuk itu. Nah, ini kan cuman dunia maya, ini kan ada address-nya itu, ada alamatnya. Dilihat. Yang depan mata kita, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, imam masjid yang istiqomah ngimami masjid kita,
Nah, itu orang-orang yang soleh, terbukti kesolehannya. Ziarahin beliau-beliau, kemudian ziarahin Wali Songo, ziarahin pemakaman-pemakamannya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada 1 miliar orang mengatakan jangan ziarah kubur, ya biarkan yang mengatakan jangan ziarah kubur berkata jangan ziarah kubur. Tapi Anda semua tetaplah ziarah kubur dengan aturan yang ditetapkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bingung dengan orang yang melarang, tapi tetaplah kamu lakukan karena ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aturan-aturan syariat yang benar. Ya, ziarah dengan aturan syariat yang benar. Termasuk aturan syariat yang benar itu kalau ziarah makam diantaranya membaca surat Yasin di pemakaman, itu aturan syariat yang benar. Di suatu saat akan saya jelaskan. Membaca Al-Quran di pemakaman itu aturan syariat yang benar. Tapi kalau buka aurat di makam itu aturan syariat yang salah. Kalau tidak ada namanya orang ziarah buka aurat gitu ya, salah menurut syariat. Masa di luar makam saja nggak boleh buka aurat, kok ini ziarah buka aurat kan? Naudzubillah min dzalik. Jadi harus diikuti aturannya. Tidak ada aturan syariat ziarah buka aurat. Harus tutup aurat. Laki-laki maupun perempuan. Bolehkah wanita ziarah kubur? Ya, wanita ziarah kubur nggak jadi masalah. Boleh gitu. Walaupun di sebagian negara melarang. Kalau di Saudi Arabia kan tidak boleh wanita ziarah kubur. Di Saudi Arabia ya. Tapi di Indonesia bebas wanita ziarah kubur. Tapi pakai aturan. Nah, aturan syariat. Ya, jangan ziarah kubur pakai lipstik warna merahnya luar biasa. Ini malaikatnya dikubur kan juga kaget. Ini kamu mau ziarah kubur atau mau nikah gitu. Lipstik merahnya luar biasa. Kemudian perona merah gitu ya. Dandan luar biasa. Kalau mau ziarah kubur, jadilah mirip dengan mayat. Pucat pasi. Udah, pucat, nggak pakai make up macam-macam. Kalau perlu zaman sekarang apalagi pakai masker. Kan cakep. Udah, ziarah kubur pakai masker. Nah, cadar itu, tutup udah. Pakai maskeran ziarah kubur. Itu lebih bagus. Adabnya dipenuhin. Bukan wanita nggak boleh ziarah kubur, boleh, tapi aturannya ketat. Ya, aturannya ketat, jaga aturan itu, karena kadang-kadang banyak wanita yang ziarah kubur, ya itu merusak apa namanya, pria-pria yang ziarah kubur. Ini pria yang lagi ziarah kubur khusyuk, lagi baca surat Yasin, lagi zikir, begitu la ilaha illallah noleh ke kanan, aurat terbuka. Itu langsung lebih kencang lagi tuh, la ilaha illallah, lebih kencang lagi dia tahlilnya. Tapi bayangannya udah nempel nih, terlanjur nih, aurat terbuka nempel. Itu gara-gara wanita yang buka aurat di pemakaman, sehingga nanggung dosanya, double-double itu. Merusak zikirnya orang. Yang merusak zikirnya orang, dan yang di situ, mohon maaf, kalau kita nggak jaga adab di alam kubur, itu yang dimakamkan di situ semua ya marah itu. Loh, kami ini pengen dapat rahmat, kok kamu ke sini bawa azab ini. Karena Allah murka dengan orang yang buka aurat. Malaikat yang di kuburan juga nasehatin, Dek, gitu. Kalau itu masih remaja ya, Dek, cepat tutup aurat. Kalau tidak, kamu cepat ke sini ya. Ini malaikat yang bagian azab siap mukulin. Kan repot kalau begitu. Jadi minimal tuh kita punya rasa takut gitu loh. Wah, saya memang ahli buka aurat. Ahli buka aurat. Tapi kalau di kuburan, no way. Nggak bisa kuburan ini bro, kuburan. Ya, saya mau tutup aurat. Ngeri nih, malaikat ngawasin saya ini. Harus punya rasa begitu, menjaga adab di mana. Masjid, walaupun saya ahli buka aurat, kalau di masjid tidak bisa. Saya akan tutup aurat saya semaksimal mungkin. Ini ini rumahnya Allah Ta'ala. Jadi kita harus ngerti itu. Walaupun kita ini belum bisa, tapi kita harus maksakan diri kita bisa. Di tempat-tempat yang di situ banyak ancaman kalau kita buka aurat. Jazakumullah khairan, walafu minkum, semoga berkah manfaat. Selebihnya waktu saya kembalikan kepada Mas Fadli untuk memimpin tanya jawab. Dan pertanyaan pertama untuk tadi Ahmad Fauzi atau Ahmad siapa tadi itu yang mengatakan sudah raise hand berkali-kali tapi nggak dapat kesempatan tadi. Nah, silakan Mas Fadli. Siap, Bapak. Alhamdulillah. Baik. Mas kalian yang ingin bertanya, ini Mas Ahmad Fauzi juga sudah raise hand. Disambut Mas unmute-nya, Mas Ahmad Fauzi, silakan. Ya, sudah aktif. Silakan Mas Ahmad Fauzi. Ya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bicara, akhirnya juga sampai juga. Ya, betul kan? Tadi kan ngomong, saya udah berkali-kali raise hand, tapi belum ada kesempatan. Nyampe juga ke saya itu, walaupun Mas Fadli nggak ngomong apa-apa. Mas Fadli juga nggak laporan, tapi nyampe ke saya, Ahmad Fauzi.
Alhamdulillah kita bisa ngobrol nih sekarang. Saya mau nanya dulu, Akhina Ahmad, antum dari mana? Dari Madura. Madura. Sekarang tinggal di Madura atau di Surabaya? Di Madura, Bib. Di Madura. Maduranya di mana? Madura Sampang. Oh, Sampang, Masya Allah. Saya tuh cari sate Madura di Madura susah ya. Banyak di sini, Bib. Hah? Yang ketemu tuh bebek di sana. Enggak, kalau di sini banyak. Banyak sate di situ. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut. Ya, boleh bertanya di luar tema, Bib? Boleh, boleh. Asal pertanyaannya tidak menyangkut urusan politik. Ini majelis ilmu, nanyanya pokoknya urusan ilmu semuanya. Silahkan. Gimana supaya di saat ada sesuatu yang mau dilakukan yang agak berat, ataupun ada masalah itu supaya tidak getir. Supaya apa? Dan menjadi tidak getir. Tidak. Tidak Kalau getir, ada tetap masalah tidak getir. Tidak getir yang dimaksud tidak apa? tidak terlalu difikirkan itu. Oh, tidak Tetap terpikirkan. relax. Soalnya kalau ada mau apa yang dilakukan itu mau dilakukan besok. Itu rasanya saya itu udah dipikirkan dari sekarang begitu. Untuk menghilangkan itu mungkin ada terapinya, Bib. Ya. Ini saya jadi pengen bahasa Madura. Dengan Ahmad Fauzi, saya pengen cakap Madura, Ahmad Fauzi. Ini udah waktunya Boleh. tedung ini. Thank you, lebak tanda tedung, Bib. Tinggi. Insyaallah. Saya cuma bisa tedung aja ngomongnya. Jazakumullah khairan, Ahmad Fauzi. Saya akan jawab. Pemirsa dimanapun Anda berada, gimana caranya biar nggak kepikiran ketika emang ada sesuatu yang jadi beban pikiran. Susah juga ya. Jadi beban pikiran biar nggak kepikiran. Caranya gimana? Contoh misalnya, besok mau nikah. Kan enak itu. Tapi kadang-kadang kan kepikiran itu. Wah, apal nggak ya? Apal nggak itu? Nanti jawabannya gimana? Besok mau ujian. Padahal udah belajar. Gimana? Jadi semalam nggak bisa tidur cuma mikiran besok gitu. Mikirin besok. Atau besok mau ditagih nih, utangnya. Duitnya belum ada, gimana itu? Contoh kasus yang seperti itu banyak terjadi kepada kita-kita ini ya. Caranya biar hati tetap tenang itu gimana? Pertanyaannya kan gitu ya. Sederhana, praktek. Jangan teori. Nah, sering-sering kan teori. Hati saya pengen tenang, hati saya pengen tenang. Kok gelisah hati saya ya? Cuman teori ini, ngomong tok katanya. Omong doang kalau begitu. Praktekkan apa? Rasul bersabda SAW, siapa mengucap la haula wala quwata illa billah, itu obat untuk 99 macam penyakit. Dan penyakit paling kecil, paling ringan, paling enteng yang dibereskan, disembuhkan oleh la haula wala quwata illa billah adalah alham, sumpek, suntuk, resah, gelisah. Itu sembuh dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada pikiran buat hati kok getir, gak enak, resah, langsung la haula wala quwata illa billah, ngomong sama yang ganggu pikiran tadi. Yang bisa beresin cuma Allah. Saya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Baca terus. Kalau baca 10 kali belum hilang, baca 20 kali. 20 kali belum hilang, baca 100 kali. Pasti hilang, nggak mungkin hilang itu. Suntuknya pasti hilang. La haula wala quwata illa billah. 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 Selesai itu. Seger lagi. Jadi praktek. Ya, masalah kita itu, masalahnya nggak mau praktek. Nggak mau praktek. Tapi cuman mikir, gimana ya. Kita justru membiarkan kepala kita dipermainkan oleh pikiran. Hati kita dirusak oleh pikiran. Kita disuruh ingat Allah, bukan ingat masalah. Ya, kita suruh ingat Allah, bukan ingat masalah. Nah, ini anehnya justru ingat masalah, terus Allahnya nggak diingat. Jadi ajakan untuk mikirin masalah itu singkirkan dengan apa? Dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan beresin tuh semua yang buat hati ruwet. Makanya kita kalau melihat para kiai
ya, kemudian para ulama, para habaib, itu bukan orang-orang yang nggak punya masalah. Dalam hidupnya pun sebagai manusia ya banyak diberi masalah. Karena masalah itu jalan untuk mengangkat derajat. Jalan untuk mengangkat derajat. Tapi masalahnya nggak pernah jadi masalah. Kenapa? Karena punya yang maha menyelesaikan masalah, yaitu Allah Ta'ala. Makanya langsung konekkan hatinya ke Allah. Allah, hilang tuh suntuknya. Ya, kalau kita mungkin perlu banyak, la ilaha illallah 1000 kali. Mungkin Pak Yai karena udah sering baca ribuan kali, maka begitu ada yang mau nggak enak nyampe hati, ngomong Allah, selesai itu, nyingkir semuanya. Nah, insya Allah ini jawaban bisa menjadi terapi. Kalau tadi tanya apa ada terapinya, ini salah satu terapi yang bisa diamalkan dengan mudah oleh siapapun. Ya karena yang haid juga bisa, yang nifas juga bisa, yang junub juga bisa, ya, yang ahli taat ya bisa, yang kita masih banyak maksiat juga bisa, siapapun bisa mengamalkan ini. Jadi nggak usah bingung lagi dengan masalah apapun, karena la haula wala quwata illa billah adalah solusi untuk 99 penyakit paling sedikit itu. Jazakumullah khairan. Silakan Mas Fadli. Baik, bismillah. Kami pilih ini 12 atau 13 akun bertanya, Resen Habib. Dari akun Habib Septiono. Didit Septiono. Baik, Didit Septiono, kami invite untuk mengaktifkan mic, silakan. Sudah aktif? Ya. Assalamualaikum. Ya. Halo, Bib. Masya Allah. Mas Didit tinggal di mana? Saya Bekasi, Pak. Bekasi. Bekasi, Masya Allah. Apa yang mau ditanyakan? Itu ada tanyaan dua ini. Boleh. Cara menumbuhkan keyakinan yang kuat terhadap doa yang terkabul. Terus sama Cara menimbulkan keyakinan yang kuat agar doa kita sampai doa kita terkabul gitu. siap. Yang kedua? Yang kedua, kemarin kita ketemu orang-orang yang kena nyeselin hati gitu. Nyeselin hati bikin hati kita kecewa gitu. Ketemu orang yang bikin hati kita kecewa gitu. Kalau ketemu orang-orang yang buat hati kita kecewa, sikap kita bagusnya bagaimana gitu? Iya. Siap. Iya, Terima kasih Pak. banyak. Jazakumullah khairan. Cara menimbulkan atau menumbuhkan keyakinan yang kuat agar doa-doa kita terkabul. Ini pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Memang syarat terkabulnya doa nomor 1 itu yakin doanya terkabul. Kalau nggak yakin nggak akan terkabul. Jadi harus yakin kalau doanya terkabul. Baru doanya akan terkabul. Maka kita harus tahu dulu arti doa itu apa. Doa itu artinya adalah memanggil, panggilan, memohon. Itu kan ya panggilan. Da'a yad'u, mengundang, undangan. Maka kita harus yakin kalau pasti undangan kita didengar, panggilan kita didengar. Kenapa? Karena yang kita undang, yang kita panggil adalah Allah. Di mana Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Panggil aku jawab panggilanmu. Itu arti doa. Mudahnya seperti itu. Jadi, misal nih, saya panggil Mas Seto. Saya nggak yakin Mas Seto akan datang. Kenapa? Mas Seto punya istri, Mas Seto punya anak, Mas Seto punya orang tua. Saya nggak yakin bisa langsung datang Mas Seto. Maka saya nanya lagi, Mas Seto bisa nggak datang gitu? Oh bisa Beb, baru saya yakin Mas Seto insya Allah bisa datang. Karena Mas Seto punya keterbatasan. Apalagi Mas Fadli. Saya panggil Mas Fadli, wah maaf Habib, saya diperbudak oleh kantor. Saya nggak bisa meninggalkan kantor Mas Habib saya nggak bisa. Saya terlampau sibuk Mas Habib. Jadi saya yakin kalau ngundang Mas Fadli itu susah datangnya. Kalau Mas Seto masih mudah. Kalau Mas Fadli susah datangnya. Karena lebih banyak keterbatasannya. Tapi kalau saya mengundang Allah Ta'ala, memanggil Allah Ta'ala, Allah itu yang memiliki kita semua. Allah itu maha mendengar. Allah maha. Jadi pasti Allah datang.
ya rahmatnya, pertolongannya, ya karunia-Nya. Allah Maha mendengar. Jadi nggak mungkin suara saya nggak didengar Allah Ta'ala. Walaupun saya diam, suara hati saya didengar Allah Ta'ala. Nggak mungkin Allah nggak paham, karena Allah Maha memahami. Nggak mungkin Allah nggak ngerti, karena Allah Maha mengerti. Jadi kita yakin dulu sama Allahnya. Kalau udah yakin sama Allahnya, kita akan pede, ya, kita akan percaya diri. Kita akan ngomong, ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh ini. Nah, karena sudah yakin didengar dan dijawab iya, maka kita nggak usah mikir, kapan ya, kapan ya. Nah, orang yang masih mikir kapan ya, berarti nggak yakin. Kalau orang yang yakin, ya udah, saya udah ngomong sama Allah, udah diurus sama Allah, dah saya akan lanjutkan kehidupan. Nah, itu baru nanti doanya akan terjawab dengan benar. Ya, terjawab dengan benar karena kita nggak pakai kepala kita lagi, tapi kita udah pasrahkan kepada Allah Ta'ala yang akan memberi kita dan pasti memberi kita. Terserah Allah caranya bagaimana, terserah Allah kapan waktunya, yang penting saya udah nyampein ke Allah Ta'ala seperti yang Allah perintahkan. Selesai. Itu baru nanti kita punya keyakinan yang kuat dan benar ya. Kuat dan benar. Kemudian yang kedua, kalau bertemu orang-orang yang ngeselin hati. Nah, ini asik ini. Ya mudah-mudahan Mas Fadli kalau ketemu saya nggak kesel hati. Amin. Nah, dan mudah-mudahan orang-orang lain juga kalau ketemu saya nggak kesel hati. Amin. Karena kesian nih kalau kita jadi wajah yang mengesalkan orang lain. Jadi wajah yang membuat hati orang nggak enak. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang kalau ketemu kita jadi seneng gitu. Harapan kita seperti itu. Tapi dalam kehidupan ini memang bisa jadi kita menyebalkan buat orang lain. Bisa jadi orang lain ada yang menjengkelkan buat kita. Itu fenomena kehidupan yang kita nggak bisa lepas, ya, hidup seperti itu. Maka ini pertanyaan tadi sangat membumi, sangat bagus dialami oleh hampir setiap orang, nggak luput dari ini. Ketemu orang yang nyebelin, apalagi kalau orang itu sekantor dengan kita, semeja pula nih, hadap-hadapan nih, yang ngeselin ini. Itu kalau nggak bisa nata hati dengan betul, stres nih jadinya. Belum sampai kantor sudah stres duluan. Apalagi yang nyebelin bosnya, Masya Allah nih. Kalau keluar ya repot nanti ekonominya di kepalanya. Kalau tetap di kantor ya kacau bosnya kayak gini. Nah, terus gimana cara menyikapinya? Sederhana, mudah, nggak repot. Simple. Masa sih kita mau hati kita dirusak oleh sesuatu dari luar? Kan gitu aja. Apa mau kita nih, hati kita rusak jadi nggak enak gara-gara sesuatu yang kita lihat? Kan rugi nih, lihat orang ini kok kita rusak hati kita. Berarti hati kita ini, hidup kita sandarkan pada orang itu. Kita biarkan dia masuk, ngerusak hati kita. Kita biarkan. Nah, terus gimana caranya nih biar hati nggak terpengaruh? Simple gitu. Ngapain kamu ngurusin dia? Ngapain kamu mikirin dia? Ngapain? Udah, ngapain kok dia jadi nyebelin buat kamu? Ngapain? Ini kan semua karena permainan pikiranmu sendiri. Dia nyebelin, dia nggak menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, biar imbang nih yang di hati tadi, pikiran nggak bisa masuk seperti itu, maka harus kita kasih wajah yang menyenangkan. Kalau dia wajah nggak menyenangkan, kita rubah jadi menyenangkan. Lihat dia emang nyebelin. Tapi kata Nabi SAW, senyummu untuk saudaramu sedekah. Sedekah sama orang yang nyebelin itu pahalanya gede itu. Wah, mulai nih, tiap pagi tantangan. Sedekah. Masya Allah, lihat suami yang nyebelin, tantangan. Buat istri kan, mungkin suaminya nyebelin, tantangan. Tiap pagi, senyum buat suaminya. Dari hati, senyum. Aku mau sedekah. Ya, jangan dikira aku senyum untuk kamu. Aku senyum untuk diriku sendiri, karena aku pengen pahala dari Allah Ta'ala. Nah, ini akan membuat kita akhirnya ketemu siapapun jadinya enak gitu. Karena kita nggak pernah muamalah dengan manusia. Walaupun kita bermuamalah dengan manusia, pada sejatinya itu kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah. Allah yang ngatur loh cara kita berhubungan dengan manusia. Berarti kita berhubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu kalau ketemu orang yang begini, kamu begini, kamu begini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang nanti sampai membuat kita terkenang hal-hal yang nggak menyenangkan. Lihat orang ini
saya nggak ada masalah. Tapi orang ini mengingatkan saya pada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Gimana caranya? Ya udah, nggak usah temuin. Nggak usah lihat gitu. Tapi kelihatan Habib, ya udah palingkan wajah. Jadi jangan lihat gitu aja. Solusinya jangan lihat. Tundukkan pandangan, menyingkir ke arah yang berjarak berapa meter. Nggak apa-apa, itu boleh. Kita menjauhi objek yang tidak menyenangkan itu boleh. Selama kita nggak musuhin dia gitu. Kita nggak musuhin, kita nggak niat merendahkan. Enggak, cuman orang ini mengingatkan saya pada sesuatu yang saya nggak enak gitu. Jadi saya harus menyingkiri dia. Boleh, bukan dilarang oleh syariat. Itu diizinkan. Ya contoh misalnya, saya ada di satu ruangan. Kok di situ ada aroma bangkai tikus? Pilihannya kan cuma dua. Saya cari sumber aromanya, saya singkirkan. Kalau itu rumah saya sendiri. Tapi kalau itu di rumah orang, ya saya akan memberikan aroma yang sedap ke hidung saya, biar nggak mencium aroma yang nggak enak tadi. Kalau emang saya nggak punya pengharum di hidung, ya saya akan nyingkir ke ruangan yang lain yang nggak ada aroma tadi. Kan boleh-boleh saja atau pindah ke ruangan sebelah, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jadi boleh dilakukan dengan cara tadi, yaitu kita hadapi dia, tapi dengan mindset kita rubah. Tapi kalau emang masalahnya itu besar, orang ini memang punya, mohon maaf, karena ini kasus banyak sekali wanita-wanita yang didolimi oleh suami kemudian bercerai. Ya, kemudian bercerai, dia tidak bisa lagi lihat mantan suaminya. Kalau lihat itu, bawaannya marah, bawaannya macam-macam. Nah, kalau yang kasus seperti ini boleh dia menyingkir, nggak mau lihat, nggak jadi masalah. Karena kalau lihat itu bisa menimbulkan dosa justru. Kalau ketemu bisa membuat dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat hatinya nggak bagus. Nanti akan timbul dendam, timbul macam-macam. Dia menghindari yang demikian demi menjaga hatinya. Karena Allah Ta'ala adalah sesuatu yang bagus. Bukan untuk menimbulkan permusuhan. Ya, ini sesuatu yang normal-normal saja. Nah, tapi kalau ada orang yang mampu, ya memang luka yang ada nggak besar, lukanya kecil, udah saya sanggup menghadapinya, bagus. Ya dengan cara mengalihkan pikirannya, merubah pola pikirnya. Tentunya ini dengan perjuangan bil mujahadah, nggak serta-merta bisa nggak, karena ini fakta di lapangan nggak mudah. Ya, fakta di lapangan nggak mudah, tapi bisa dilakukan kalau kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepadanya subulana, jalan-jalan kami. Siapa bersungguh-sungguh di jalan kami akan bukakan jalan-jalan kami untuknya. Kami akan bimbing dia menempuh jalan-jalan kami. Begitu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Hakadza wa'afu minkum. Jazakumullah khairan. Ya, Mas Fadli, Baik. kamu jangan putus asa Mas Fadli. Gimana, Beb? Ya, sebentar. Sudah 2 penanya Mas Fadli, sekarang yang chat. Ada, Beb. Boleh saya bacakan, Beb? Silahkan Mas Fadli. Ya, dari 2 ibu-ibu bertanya, Beb, untuk carikan dulu yang belum pernah nanya. Yang ada di situ yang belum pernah kamu sebut namanya. Ada. Ini ada 2 nama, pertanyaannya sama, Beb. Siap. Ya. Bolehkah wanita yang sedang datang bulan untuk ziarah kubur, Habib? Pertanyaan sama persis, kurang lebih seperti itu. Ya. Sejauh yang saya tahu, wanita yang datang bulan itu dilarang masuk masjid. Dilarang masuk masjid. Dilarang berdiam di dalam masjid. Duduk pengajian dalam masjid haram buat wanita yang lagi haid. Yang boleh murur, wanita yang lagi haid itu berjalan melewati masjid. Misalnya rumahnya itu di pojok sana. Kalau mau nyampe rumahnya dia harus lewat masjid, lewat tengah masjid. Melewati saja, itu boleh. Fatwa yang agak kekinian, ya kalau dia itu tidak berdiam tapi menjadi pelayan, membantu ngatur-ngatur konsumsi, ada yang mengatakan itu termasuk murur. Tapi kalau saya lebih suka berhati-hati. Kalau masih ada yang lain, kenapa dia gitu? Kalau masih ada yang lain, kenapa dia?
Ada yang mengatakan itu sudah pakai pembalut level sekian sehingga nggak mungkin bocor itu. Saya ngomong vulgar aja ya. Masalahnya bukan bocor atau nggak bocor. Masalahnya di dalam dirimu itu. Walaupun kamu tambal seperti apapun kan di dalamnya nggak bisa dirubah. Berubahnya kalau udah suci. Selama belum suci, ya kamu nggak boleh masuk masjid. Kamu tidak masuk masjid itu ibadah gitu loh. Yang kadang kita agak bingung dengan orang-orang yang memaksakan, saya mau masuk masjid, saya mau pengajian. Loh kamu tuh nggak pengajian karena kamu lagi haid, kamu nggak masuk masjid, itu ibadah gitu. Ibadahmu tidak masuk masjid, kan luar biasa toh. Ada orang ibadahnya masuk masjid, ada yang ibadahnya saya nggak akan masuk masjid. Ini ibadahnya. Kenapa? Haram saya masuk masjid. Saya akan di luar. Justru itu ibadah. Ini aturan yang Allah Ta'ala buat. Tapi saya belum temukan aturan yang melarang wanita masuk pemakaman karena haid. Ya, saya belum menemukan larangan wanita masuk pemakaman karena haid. Atau misalnya wanita masuk mall karena haid. Saya belum menemukan larangan. Ya, yang ada ya dilarang masuk masjid. Jadi boleh-boleh saja wanita yang berhalangan kemudian ke pemakaman, tapi di situ ada larangan membaca Al-Quran, nggak boleh. Ya tidak boleh baca Al-Quran karena dia lagi menstruasi. Dan larangan-larangan yang perempuan lagi haid tidak boleh melakukannya. Nah itu tidak boleh dilakukan dimanapun, mau di mall, di pemakaman, tidak boleh dilakukan. Hakadha, jazakumullah khairan. Baik Habib. Untuk penanya langsung kami pilih, boleh Habib? Yang chat itu ada 35 chat. Betul, tapi kurang lebih ada yang ini. Mudah-mudahan Habib bisa berkunjung ke Kalimantan Tengah, bertausiah di masjid dan berkunjung ke rumah saya dari akun Nurul. Amin, insyaallah. Insyaallah, baik. Baca dulu tuh pertanyaan yang chat Fadli. Kalau kamu memang belum siap membacanya, saya baca sendiri. Siap Habib, insyaallah, baik. Carikan yang bertanya di situ. Karena nggak semua orang itu mau menampilkan suaranya atau wajahnya. Banyak juga yang malu kemudian mengetikkan tulisan Mas Fadli. Betul, baik. Di sini pertanyaannya kurang lebih sama Habib yang sudah dijelaskan. Terkait dengan menumbuhkan keyakinan hati tentang doa, tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Coba, ini dari akun Pak Widodo. Apakah dimungkinkan berziarah secara batin, tidak secara fisik Habib? Oke, itu pertanyaan bagus itu. Baik. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kalau kita nggak bisa ziarah secara fisik? Apalagi masa pandemi semacam ini. Alhamdulillah, para ulama itu sudah mengajarkan cara ziarah secara batin. Yang tadi disebutkan itu. Ziarah secara batin bagaimana itu ya? Jadi secara memvisualkan di hati kita, memvisualkan di kepala kita, memvisualkan di pikiran kita, kita lagi berkunjung ya, ke pemakaman beberapa orang-orang soleh, bahkan berkunjung ke pemakaman Nabi Muhammad SAW, tempat istirahatnya Rasulullah SAW. Nah, gimana caranya? Kalau dulu ulama dulu bahkan dengan menggambar. Jadi digambarkan, ini makamnya Rasulullah SAW, ini makamnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, digambarkan itu, divisualkan. Ya, kemudian membayangkan dirinya lagi berada di sana. Setelah itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, seperti ketika kita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya, seperti ketika kita ziarah ke makam Nabi SAW. Kita ucap salam untuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita ucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Kemudian kita misal mau gambar lagi makamnya Wali Songo, tapi jangan nanti akhirnya ziarahnya cuma ziarah gambar ya. Nah, ini kan artinya kalau memang kondisinya itu tidak mungkin kan kita setiap hari mengunjunginya, tidak mungkin kan kita setiap waktu mengunjunginya karena kondisi. Nah, tapi kalau bisa ya kunjungi makam fisiknya itu ya. Kemudian kalau untuk orang-orang soleh, ini dalilnya ada loh ya, jangan dianggap dalilnya nggak ada. Ini mesti ini ada batin nih, Habib nih ngarang-ngarang nih, ada dalilnya ini. Nah, saya akan jelaskan dalilnya. Orang yang sholat, ini pasti juga Mas Eto penasaran, wah ini Habib cari dalil di mana ini? Saya juga nggak tahu dalilnya ini. Apalagi senyum-senyum ini, dalil itu di mana lagi? Ya Mas Fadli, mudah-mudahan dapat dalilnya Mas Fadli, gitu. Ya nggak usah dapat, emang dalilnya ada kok. Kalau dapat tuh namanya nyari. Emang dalil semua ulama itu melakukan amalan, dalilnya ada dulu baru beramal.
Bukan beramal baru cari-cari dalil. Ya, jangan salah, para ulama itu dalilnya ada baru beramal. Bukan beramal baru cari dalil. Nah, gimana itu? Sholat. Orang kalau sholat itu, kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu kita lagi berkunjung ke hadirahnya Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau sholat at-tahiyat, itu kita harus menghadirkan Nabi SAW dalam sholat kita. Kita harus membayangkan kita lagi berkunjung pada Nabi SAW. Dan kita mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Ya, kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang mana? Ya itu yang sudah wafat semua itu. Jadi ketika salam kita ucapkan at-tahiyat itu kita juga istihdzar yang menghadirkan ruhnya orang-orang soleh yang kita kenal, yang pernah kita baca, yang pernah kita ketahui. Kita ucapkan salam untuk beliau semua. Nah ini namanya ziarah batin, ya ziarah batiniah. Dan itu kita lakukan dalam sholat. Nah kalau dalam sholat pun kita melakukannya, lantas bagaimana di luar sholat? Ya kan tentunya lebih mudah di luar sholat karena nggak banyak aturannya. Kalau sholat kan banyak aturannya. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam sholat. Di luar sholat kita bisa melakukannya sambil duduk. Tapi jangan ini dijadikan kebiasaan yang nanti ngajak jamaah 1.000 orang. Mari kita bayangkan. Akhirnya jadi dianggap aliran aneh nanti. Ya, ulama mengamalkan tapi tidak untuk seperti itu ya. Di kamarnya sendiri atau mungkin di rumah bersama anaknya, bersama 1-2 muridnya secara khusus ketika memang sudah tidak mampu. Biasanya ziarah ke Madinah tiap tahun. Tiap tahun biasanya ziarah Rasulullah SAW. Ini tahun ini pandemi tidak bisa gimana? Ya kamu lakukan yang seperti tadi itu. Saya biasanya setahun 10 kali saya datang ke Solo, ziarah ke tempatnya Habib Alwi, Habib Anis. Sekarang nggak bisa gimana? Ya udah bayangkan. Ya, tapi jangan kemudian buat yang ajaran aneh-aneh. Ini salah nangkep ajaran ini, akhirnya masang foto kuburan-kuburannya wali, ditaruh di rumahnya tiap hari diziarahin, jangan begitu. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan seperti itu yang dimaksud. Sesekali kita visualkan untuk membantu kita bisa istihdzar, merasakan kita itu betul-betul hadir di hadapan yang kita kunjungi. Nah, itu yang kita lakukan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kita lagi ngucapin salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Masa kita ngelamun? Kan harus menghadirkan tuh. Siapa tuh hamba-hamba Allah yang soleh? Kan banyak yang luar biasa. Kita hadirkan betul. Khususnya kalau ada yang kita kenal itu akan lebih mudah hati kita nyambung. Hakadza jazakumullah khairan. Baik, masih dari pertanyaan chatting dari akun Hasan Ali ya, Habib. Bagaimana dalam berniat dan keadaan hati kita ketika akan menziarahi para solehin? Yang kedua, ya Habib, ketika kita ziarahi para solehin, apa yang harus kita lakukan agar dapat mengambil hati para solehin yang kita ziarahi? Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Dalam sebuah mimpi, mimpi ini ya, mimpi Nabi. Ada orang soleh mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau judulnya mimpi bertemu Rasulullah SAW, itu betul-betul bertemu. Tapi ajaran Nabi yang di alam mimpinya orang-orang soleh ini tidak bisa dijadikan dalil hukum. Boleh dibuat tambahan menyemangati. Ya, ada bisyarah, karena mimpi itu kabar gembira. Tambahan semangat untuk suatu amalan boleh, tapi kalau sebagai dasar hukum, maka tidak bisa mimpi dijadikan dasar hukum, meskipun itu mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, ada seorang yang mimpi Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan dalam mimpi tersebut, siapa yang mengunjungi seorang wali Allah, hayyan aw mayitan, baik wali itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia, maka itu lebih utama daripada dia ibadah dengan sungguh-sungguh selama 70 tahun irban sampai tulangnya hancur. Nilainya itu segede itu.
Bukan berarti kemudian, oh nggak usah ibadah, salah. Ya ibadahlah yang sungguh-sungguh, tapi jangan remehkan menziarahi orang soleh yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, ternyata punya pahala yang sangat besar. Nah, terus gimana cara kita menata niat? Nomor satu, kalau kita mau ziarah orang soleh, kita harus menyadari bahwasannya kita bodoh. Kita bodoh dan kita cek betul. Bodoh, kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, sadar diri kita seperti itu. Kemudian kita melihat yang kita kunjungi ini adalah orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Orang yang soleh, orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara dalam hadis disebutkan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang ahli zikir, orang-orang soleh itu semasa hidupnya siapa duduk bersama mereka nggak bakal celaka. Yang datang niatnya salah aja dapat sesuatu. Apalagi setelah wafat. Setelah wafat itu kan sudah nggak punya ikatan duniawi. Berada di alam yang dia dengan Allah Ta'ala tanpa kewajiban. Di alam barzah sana dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita niat untuk mendapatkan keberkahan. Berkat kita berjalan mengunjungi orang soleh tadi. Apa yang Allah berikan pada orang soleh tadi, semoga Allah berikan juga kepada kita. Sehingga berubah ini. Dosa-dosa kita berubah menjadi catatan kebaikan. Ya, hati kita yang kotor jadi bersih. Ya, kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak kelebihan. Bahkan bisa diniatkan juga agar urusan-urusan kita yang nggak beres menjadi beres. Karena doa musafir mustajab, doanya orang yang lagi safar, ini termasuk safar soleh, mengunjungi orang soleh. Mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sungguh-sungguh hatinya ditata niat, betul-betul saya bodoh, saya rendah, saya hina, saya nggak punya apa-apa, saya pengen dapat keberkahannya dari orang soleh tersebut. Maka nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang besar ya, dari Allah Ta'ala. Ya, Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Amal bergantung daripada niatnya masing-masing, himmahnya, semangatnya. Kemudian caranya gimana biar kita bisa mendapatkan dari orang soleh itu? Ya, caranya gimana? Di antaranya ya kirim surat dulu. Kalau masih hidup kita kan ngomong nih, biar bisa ditemuin, kita kan cari jalan, tanya sama orang terdekatnya, Pak Yai, Ustadz, Habib ada di rumah enggak? Pak Yai, Ustadz, Habib kira-kira mau terima tamu enggak? Kita cari nih kenalan yang kenal sama Pak Yai, Habib, Ustadz tadi. Kamu kenal beliau? Iya, tolong saya dikenalin, biar saya diterima sama beliau. Maka setelah wafat pun kita cari, ya, gimana caranya agar beliau-beliau itu mau melihat kita. Atau Allah memperlihatkan kita pada beliau-beliau tersebut. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah kita doakan. Kirim surat dengan doa. Oh, kita nggak pernah sebutkan namanya. Ya sebutkan sekarang. Ya Allah, ampunilah Syekh Fulan. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Berikan pahala yang berlimpah kepadanya. Kirimkan Fatihah. Syukur-syukur kita di rumah sebelum ziarah, kita kumpulkan orang untuk baca Al-Quran berjamaah, kemudian khatamkan Al-Quran dengan niat, ya ini untuk ruhnya Fulan, orang yang soleh tersebut. Kita kasih kiriman nih. Kiriman doa, kiriman khutmul Quran, kiriman sodakoh, ya, kiriman amal-amal kebajikan. Maka di alam barzahnya sana, ya kita udah dikenal. Oh, ini Fulan ini yang biasa ngirimin saya nih. Oh, ini Fulan nih, yang biasa nyenengin saya. Kemudian keluarganya yang masih hidup siapa? Cari. Oh, ini ternyata masih ada cucunya. Oh, masih ada sahabat baiknya. Kita senengin keluarganya tadi. Dengan niat apa? Biar yang di alam barzah sana senang. Karena di alam barzah itu lihat, bukan nggak lihat. Maka dikatakan mayat itu akan tersiksa dengan tangisan anggota keluarganya. Bibukai ahli. Bagaimana dia bisa bahagia kalau lihat keluarganya lagi sedih? Kan nggak bisa bahagia dia, tersiksa nanti akhirnya dia. Nggak merasakan kenyamanan ketika melihat kesedihan keluarganya. Makanya kalau ada orang meninggal dunia kan kita dilarang menangis yang meratapi, menangis yang sedih berlebihan gitu kan. Kalau sedih rahmat nggak apa-apa. Berlarut-larut nggak boleh, karena kesian yang di alam barzah sana akan terganggu. Seperti kita mau makan enak-enak, kalau lihat anak kita lagi nangis, kita kan nggak jadi makan loh. Kenapa dia kok nangis? Di alam barzah juga seperti itu. Nah, kita senangkan keluarganya, kita senangkan sahabatnya. Berita ini nyampe ke sana semua. Nah, kemudian tiba-tiba dengar kita berkunjung.
Masya Allah, begitu kita berkunjung ke makamnya, ya disamperin kita, didatengin. Akan ada di sana. Ya, akan ada di sana. Oh, ada yang nanya, Bib, kok ada maksudnya gimana? Nah, kamu belajar Isra Mi'raj gak? Isra Mi'raj itu Nabi SAW kan mau ketemu Allah Ta'ala. Ternyata Rasul ketemu dengan ruhnya semua Anbiya wal Mursalin. Di Baitul Maqdis, ketemu dengan semuanya. Semuanya nyambut Nabi Muhammad SAW. Semuanya pengen ketemu Rasulullah SAW. Bahkan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah itu akan terjadi sesuatu yang indah nantinya. Beda ziarahnya dengan sekedar orang berangkat ziarah ya dapat pahala. Tapi akan berbeda kalau hati kita tata seperti itu. Makanya dikatakan sebelum ziarah hendaknya sedekah. Sedekah. Ya, sedekah dulu. Baru ziarah. Seperti dulu, sahabat kalau mau bicara dengan Nabi Muhammad SAW, dulu sebelum turun ayat akhirnya di nasakh itu. Kalau mau bicara Rasul SAW, qaddimu baina najwakum sedekah. Kalau mau ketemu Rasul, mau bicara sama Rasul, kalian sedekah dulu. Baru nanti bisa bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata waktu itu yang bisa bicara dengan Rasul hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Hanya beliau yang punya sedekah besar sehingga bisa bicara dengan Nabi SAW. Yang lain nggak bisa. Akhirnya dinasakh itu, dimansuhkan. Secara hukumnya dimansuhkan, tetapi amalannya tetap kita dianjurkan untuk menjalankannya. Kalau kita mau bicara dengan orang-orang yang soleh, mau ketemu orang-orang yang soleh, maka hendaknya kita banyak sedekah sehingga akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadza walafu minkum jazakumullahu khairan. Satu lagi penanya yang langsung Mas Fadli, setelah itu kita akan akhiri tanya jawab ini insyaallah. Baik ya, Beb. Bismillah. Ini 153 akun, penanyanya ada 12, disaksikan 848 di YouTube, Habib. Dan penanya selanjutnya Mas Akmal Rizal, kami persilahkan. Mas Akmal di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rizal, Masya Allah. Medan. Ya, Masya Allah, Medan, Nabi. Ini saya setelah kajian ini, insya Allah saya mau makan durian. Masya Allah. Ini Kalau ke Medan, Nabi, mengingatkan saya sama durian. Medan, Pontianak itu mengingatkan saya sama durian. Ya, Habib. Aduh, senang sekali saya, Habib yang saya cintai, kena cinta Nabi Muhammad SAW. Tapi pertama-tama saya mungkin minta maaf dulu, Habib. Mungkin selama ini saya sebagai murid adabnya mungkin masih kurang, walaupun Habib nggak lihat. Ya, Habib. Terus sebenarnya saya ada pertanyaan satu, Habib. Kalau misalnya lagi jadi imam sholat, Habib. Terus kita yakin nih rakaatnya benar, cuma ada yang negur, subhanallah dari belakang. Itu kita ngikutin hati kita yang yakin benar, atau kita ngikutin yang negur, Habib? Itu aja, Habib. Siap. Yang pernah jadi risau, Habib. Kasih, Habib. Sebagai imam kita harus yakin sama diri kita, jangan yakin sama orang lain. Yakin sama diri kita, jangan yakin sama orang lain. Jadi kalau kita yakinnya 3 rakaat, yakin ya, bukan ragu ya, 3 rakaat. Sholat maghrib kita yakin sudah 3 rakaat, mau salam, mau tahiyat rakaat kedua, rakaat ketiga. Ternyata di belakang ada yang subhanallah, subhanallah. Mungkin buat yang di belakang kita baru 2 rakaat. Tapi di benak kita, kepala kita, hati kita yakin 3, maka kita ikuti yang 3 tadi. Nah kalau setelah salam, ternyata ini 10 jamaah mengatakan, Bapak baru 2 rakaat gitu kan, baru 2, ya baru bangun tambah 1 rakaat. Ya, seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika sholat. Rasul sholatnya 2 rakaat, maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah ini sholatnya 2 atau dikosor, atau memang Rasulullah lupa? Rasul jawab, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Maka bangun ditambah 2 rakaat lagi. Ya, jadi utamakan yakin kita. Kadang bisa jadi makmumnya yang ngelamun soalnya. Ya kan makmumnya mungkin lebih ngelamun lagi. Yang lucu tuh pernah ada kisah nyata ini. Satu imam sholat. Ini kisah nyata ya, sholat. Selesai salam, makmumnya khilaf. Ini asar tadi ini 4 rakaat atau 3 rakaat? Makmumnya ini. Nah, kemudian salah satu memastikan, enggak ini baru 3 rakaat bukan 4 rakaat. Oh, kamu kok tahu baru 3 rakaat bukan 4 rakaat? Iya,
Karena biasanya kalau selesai salam, itu saya udah sampai rumah. Ini belum sampai rumah udah salam, maksudnya ngelamunnya itu. Dia biasa ngelamun jalan-jalan kemana gitu. Biasanya itu Assalamualaikum udah sampai rumah katanya. Ini belum sampai rumah kok udah salam, berarti baru 3 rakaat, ini kurang 1 rakaat. Nah ini kisah nyata, ternyata di belakangnya model begini, masa bisa dipercaya gitu. Nah, di belakang melamun semua, jadi imam harus bana ala yakini. Dia harus pegang keyakinannya dia. Nah kecuali kalau yang bilang subhanallah ini orang 5 gitu ya. Nah orang 5 bilang subhanallah, artinya betul-betul kita salah. Tapi kalau 1 orang kan masih tanda tanya ini. Siapa nih yang di belakang? Jangan-jangan subhanallahnya subhanallah yang lain dia. Nah, kecuali kalau memang kita betul-betul lebih percaya pada yang di belakang. Lebih percaya pada yang di belakang itu. Berarti kita ragu sama diri kita sendiri, betul kan? Kalau percaya sama di belakang, berarti kan kita ragu sama diri kita sendiri. Kalau ragu 2 atau 3, maka harus dianggap 2 tambah 1. Bisa dipahami ya? Insyaallah gitu. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Sebelum diakhiri, saya mau mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada tim yang hari ini sudah ada progres. Di mana biasanya untuk live Zoom kan harus masukkan password, harus masukkan apa namanya, apa tuh Mas Seto? ID-nya, ya. Nah sekarang enggak, untuk live Zoom-nya cukup langsung di aplikasinya, diklik langsung masuk, betul seperti itu? Ya, sehingga yang bukan kelasnya nggak bisa itu. Jadi kalau bukan kelasnya, bukan anggotanya nggak bisa masuk, walaupun punya ID-nya nggak bisa masuk. Ini sesuai dengan apa kelasnya masing-masing. Dan ini kemudahan sekaligus juga ketertiban. Selain mudah juga tertib. Nah, saya lagi membahas suatu dengan Mas Seto. Insya Allah ini kita lagi carikan satu cara, nantinya tidak pakai grup WhatsApp. Apa yang kita tulis di grup ini nggak kebaca. Tapi kalau ada dalam aplikasi HNA itu sendiri, maka insya Allah mau tahu tentang HNA TV, ya udah, mau santri virtual, masuk aja ke situ. Beritanya dari situ semua. Mau ngobrol, ya di situ, nggak di luar. Ini sedang saya godok dengan Mas Seto. Doakan diberi Allah Ta'ala kemudahan dan menghasilkan sesuatu ya. Jazakumullah khairan. Dan saya akan selalu minta maaf atas segala kekurangan saya dan tim dalam melayani ini. Harapan kami insya Allah dalam waktu 2 bulan sudah beres semuanya. Baik materinya, ya kemudian sistemnya udah menjadi beres, jadi bagus. Insya Allah. Sekarang masih banyak kurangnya, sedikit lebihnya. Nah, mudah-mudahan nanti bulan yang ketiga banyak lebihnya, ya kalau ada kurang 1-2 gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, ajaklah yang lain untuk ikut bergabung. Karena dengan bergabung di santri virtual ini, selain 1 dapat tambahan ilmu, kedua dapat kemudahan dalam belajar, yang ketiga sudah ikut andil untuk suatu kegiatan yang luas. Ya, kegiatan yang luas. Saya katakan kegiatan luas bukan hanya kegiatan majelis ilmu, ar-raudhah, bukan itu saja, tapi berbagai macam kegiatan kebaikan yang saya kelola. Insya Allah akan menjadi amal jariah, amal soleh yang antum sendiri nggak tahu punya amalan itu. Antum sendiri nggak tahu kalau punya amalan tersebut. Saya berharap nanti di jannah antum kaget-kaget itu. Kok saya punya pahala ini? Kok saya punya pahala ini? Dari mana ini? Nah, malaikatnya akan ngomong, santri virtual ya dari situ. Nah, pengen saya begitu nanti insya Allah. Jazakumullah khairan wa'alafu minkum. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti
واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.